Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Haji Pamungkas dari kelas Orbit Eunoia akan menjelaskan mengenai ujian praktek dari NLP, yaitu dengan judul Analisis Sentimen Bahasa Indonesia pada komentar Instagram mengenai cyberbullying menggunakan algoritma Bertrand Tuning for Sequence Classification. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Latar belakang masalah. Dengan berkembangnya teknologi di Indonesia ini mengakibatkan berkembangnya juga media untuk dapat mengekspresikan diri, yaitu media sosial. Yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram. Dari munculnya media sosial ini memang menimbulkan hal baik dan juga hal buruk. Pada hal baik ini yaitu kita bisa mudah untuk menemukan teman maupun koneksi untuk dapat belajar dan berkembang bersama. Selain dari hal baik tersebut, ada juga hal buruk, yaitu adanya kebebasan kita untuk berekspresi. Salah satunya yaitu sentimen komentar yang dimana banyak sekali kita temukan di Instagram tersebut, yaitu komentar yang memiliki kata-kata yang kurang baik dan juga mengarah kepada bullying. Tujuan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita perlu menganalisis seberapa banyak sentimen komentar Instagram yang baik maupun tidak baik untuk dilakukan kajian sebagai tindak pencegahan yang mengarah pada bullying berbentuk verbal, dan juga untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk dapat bersikap bijak dalam memberikan sentimen komentar Instagram. Urgensi yang menjadi urgensi yaitu dengan kebebasan berkomentar ini mengakibatkan banyak remaja maupun orang dewasa yang lama-kelamaan akan sering melihat komentar atau juga bahasa yang tidak baik, yang dimana dapat mempengaruhi moral seseorang karena dari apa yang kita lihat contoh-contoh tersebut. Makanya diperlukan analisis seberapa banyak sentimen positif maupun sentimen negatif dari data yang telah diberikan sebagai gambaran untuk dapat melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan adanya analisis ini bisa menjadi bahan rujukan kepada pemerintah untuk bisa cepat mengambil tindakan pencegahan melalui bidang pendidikan, membuat kurikulum, pengembangan karakter, dan juga moral anak bangsa. Lalu dataset yang digunakan yaitu sentimen analisis mengenai data sentimen komentar pada pengguna Instagram. Ekstraksi fitur. Pada ekstraksi fitur yang digunakan ini yaitu dengan histogram untuk mencari maksudnya yang nantinya dimasukkan ke algoritma yang digunakan. Lalu model yang digunakan yaitu Bertrand Tuning for Sequence Classification. Lalu performa model yang didapatkan yaitu 98% atau 0,9812. Kesimpulan, performa model yang dihasilkan ini bisa dikatakan sangat cukup baik karena hampir mendekati 100% dalam hal untuk klasifikasi sentimen komentar positif maupun negatif. Sehingga dengan akurasi yang baik ini kita bisa untuk berani dan percaya diri untuk bisa menjelaskan kepada khalayak secara luas mengenai pengklasifikasian sentimen komentar Instagram positif dan negatif dari data yang telah diberikan. Lalu lanjut ke penjelasan dari algoritmanya. Langkah pertama yaitu kita mengimport library yang dibutuhkan, lalu kita menginstal NLTK, lalu import TensorFlow version yang kedua, lalu kita install transformer, kita import juga, lalu setelah itu kita melakukan langkah kedua yaitu data acquisition, yaitu pengambilan label, yang dimana karena data tersebut berisi dengan komentar negatif dan positif, maka labelnya ada dua, yaitu 0 untuk komentar positif, lalu 1 untuk komentar negatif. Lalu kita tampilkan datanya, lalu kita mengubah nama kolom, yang Instagram comment text ini diubah menjadi teks agar lebih mudah, lalu kita refresh untuk melabelkan sentimen ini dari kata yang ada itu 1 atau 0.
yaitu satu itu untuk yang negatif, lalu itu untuk yang positif. Lalu kita copy data, lalu kita melakukan pre-processing data. Setelah itu kita mengecek berapa waktu yang kita butuhkan. Lalu dari tabel yang sebelumnya kita membuat kolom yaitu dua saja, yaitu sentimen dan juga teks. Lalu mengimport library untuk trend test split. Selanjutnya kita tokenisasi. Untuk tokenisasi yaitu mengambil data indeks yang kelima. Langkah selanjutnya yaitu import formatting. Yaitu dengan tujuan untuk tag-nya harus dipecah menjadi token sebelumnya dimasukkan ke bird. Kemudian token tersebut harus diletakkan ke indeks ke kosakata tokenizer. Lalu kita fungsi encode plus. Lalu yang selanjutnya yaitu kita untuk mencari max length. Ini yaitu dengan cara kita membuat menjadi histogram dari data yang sudah ada. Ini saya ngambil 200 karena saya mencoba dari yang 100 dari yang 60 itu masih panjang kelihatan, ini masih terus, makanya langsung saya coba sekitar 200. Dilihat ini lebih dari 175. Jadi max length-nya kita ambil 180. Ini karena melebihi dari 175 dari grafik yang ada. Lalu max length ini kita masukkan ke model. Lalu kita membuat fungsi untuk memetakan input hasil, input formatting agar sesuai dengan model bird. Lalu kita buat fungsi untuk iterasi pada setiap kalimat pada keseluruhan data. Lalu kita menentukan nilai hyperparameter untuk file tuning. Ini epoxnya ada 5. Karena memang epoxnya yang lebih sedikit ini memiliki hasil yang lebih baik. Lalu kita melakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada data keseluruhan data. Lalu kita download to model. Lalu kita lakukan compile model. Setelah itu baru kita jalankan epoch 5 ini untuk melihat akurasi yang dihasilkan. Berdasarkan kita lihat akurasi yang epoch 5 ini itu menghasilkan 0,9812. Ini 98% sudah cukup baik dalam hasil pengklasifikasian dari data yang sudah diberikan. Mungkin itu saja penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.